Ada salah seorang ibu datang ke Kapolres, datang ke kantor dan kemudian menyambangi anaknya gitu. Anaknya kemudian nangis-nangis, sujud-sujud, minta maaf, maaf bu, saya nggak mau demo lagi, nggak mau bela Rizik lagi, kata dia. Kemudian ibunya bilang bahwa anaknya ini sebenarnya pamit untuk ngaji. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang meyakini bahwa tanah Sunda diciptakan saat Tuhan sedang berbahagia. Karena kalau kita melihat orang Sunda itu kan, kalau marah tuh kayak nggak marah gitu, nadanya tuh rendah gitu ya. Ya kayak dia ngomong lagi biasa aja gitu. Dan dia kalau yang laki ganteng, yang cewek-cewek cantik gitu ya lembut juga gitu ya. Pokoknya lembut luar dalam lah orang-orang Sunda ini. Tapi belakangan ternyata orang-orang di Jawa Barat, di tanah Sunda ini menjadi basis tukang demo. Yang ngirim banyak demo ke Jakarta gitu belakangan itu dari Jawa Barat gitu. Ini kan kita jadi bertanya-tanya sebenarnya ada apa gitu. Kenapa terjadi keanehan semacam ini? Ini baru terjadi. Dan itu serangkaian menjadi satu kerangkaian dengan banyak keanehan-keanehan yang lain seperti Denny Siregar misalkan. Denny Siregar ini punya kasus di Tasikmalaya. Jadi ada santri anak-anak masih anak-anak kecil gitu, dipakein baju HTI, baju serba hitam. Terus Denny nanya, ini anak-anak kalau dari kecil dipakein baju HTI, ini besarnya mau jadi apa? Mau jadi pengasong khilafah, kata Denny. Ya Denny ini teman saya ini usil banget orangnya. Cuma tetap aja respon dari orang-orang Tasik dengan berdemo, dengan menuntut Denny Siregar dihukum dan sampai mengancam pembunuhan itu juga aneh gitu. Karena orang-orang Sunda setahu saya tuh lahir dengan damai, dengan penuh damai gitu. Makanya kalau sampai ada orang yang ngancam-ngancam kayak gitu tuh aneh banget lah gitu. Lalu juga ada anggota DPRD Tasikmalaya. Kemarin itu mereka meminta agar Rizik dibebaskan. Ini juga agak nyambung gitu. Orang DPRD kan biasanya orang-orang yang logis, orang-orang yang paham sistem pemerintahan, paham kerjanya dia sebagai legislatif seperti apa. Tapi dia menuntut Rizik dibebaskan, ini juga aneh gitu. Maka kemarin ketika ada demonstrasi di Tasikmalaya meminta agar Rizik dibebaskan, ini sebenarnya kan satu kesatuan dengan yang orang anggota DPRD beberapa bulan lalu gitu. Masih satu kesatuan. Cuma yang menjadi aneh bagi saya, Tasikmalaya ini apanya Rizik gitu. Ibu kotanya Rizik kan enggak gitu. Rizik ini enggak pernah tinggal di Tasikmalaya gitu. Apa tempatnya Firza? Kita nggak tahu ya. Mungkin tempat Firza dulu main-main di Tasik. Mungkin iya, mungkin ada hubungannya gitu. Tapi kalau kita lihat kan, satu-satunya kota di Indonesia yang protes, yang meminta Rizik dibebaskan, cuma Tasikmalaya. Yang lainnya nggak ada gitu. Ya emang ada sih Bogor kemarin, tapi itu masih ada hubungannya lah. Orang-orang demo ke Bogor, ke wali kota Bogor, ke Bima Arya, emang karena Bima Arya itu adalah salah satu orang yang melaporkan dan mengkasuskan Rizik sampai dia kemudian dipenjara. Wajar kalau orang kemudian demo nuntut Bima Arya ini lengser atau apalah gitu. Wajar gitu, karena masih ada hubungannya. Tapi kalau Tasikmalaya ini apa gitu? Apa? Nggak ada gitu. Rizik tuh nggak pernah tinggal di sana, jaga dia nih. Kalau orang Petamburan mungkin wajar karena Rizik tuh tinggal di situ. Mungkin orang Petamburan nggak terima kalau imamnya itu diproses hukum gitu ya. Tapi Tasikmalaya ini apa? Dan kemudian nggak masuk akal juga kalau proses hukum yang sudah ditetapkan, sudah divonis begitu, itu kemudian mau diselesaikan dengan cara demo, mau dilawan dengan cara demo. Gak nyambung gitu. Itu sama kayak kita mau pinjam uang ke bank pakai jaminan keimanan. Meskipun iman itu sangat berharga bagi kita, tapi di mata bank itu nggak berharga sama sekali. Nah sama nih, demo nih mungkin banyak begitu ya. Kamu itu pendukung Rizik, pencinta Rizik, mungkin bisa melakukan aksi-aksi kerusuhan dan sebagainya. Tapi di mata hukum, ya nggak ada gunanya kalian berdemo. Gitu. Nggak ada gunanya. Nah, yang lebih lucu lagi adalah ternyata hampir setengahnya dari demonstran itu yang ditangkap oleh polisi ternyata adalah anak-anak. Anak-anak usia 12-13 tahun gitu. Ada salah seorang ibu datang ke Kapolres, datang ke kantor dan kemudian menyambangi anaknya gitu. Anaknya kemudian nangis-nangis, sujud-sujud,
minta maaf, maaf bu, saya nggak mau demo lagi, nggak mau bela Rizik lagi, kata dia. Kemudian ibunya bilang bahwa anaknya ini sebenarnya pamit untuk ngaji. Pamit untuk ngaji, tapi akhirnya demo gitu. Ini kan nggak nyambung sama sekali gitu, nggak nyambung sama sekali. Ini ada dua kemungkinan. Apakah anak ini berbohong gitu ya? Ya kalau bohong itu mungkin wajar aja, karena kan kayak Rizik kan ya tukang bohong begitu ya. FPI juga tukang bohong, bilangnya aksi bela Islam, padahal aksi bela Anies Baswedan. Udah sering kita dibohongin sama mereka gitu ya. Ya ini ibarat pepatah apa namanya, guru chat mesum, murid-muridnya ya nonton bokep sambil ngezoom. Soalnya guru kucing berdiri udah gak relevan dalam kasus-kasus seperti ini gitu. Bisa jadi memang anaknya ini berbohong gitu ya, karena kalau dia minta izin mau demo pasti ibunya nggak kasih gitu, pasti nggak kasih. Atau kemungkinan kedua, anak ini tertekan di lingkungannya. Ya misalkan kan dia dalam sebuah kelompok pengajian begitu ya. Misalkan ya ustadznya Ustadz Kadrun, kemudian anggota apa siswa-siswanya semuanya mau berdemo gitu. Dia kalau nggak ikut sendiri bisa ditekan dan bisa dijauhi sama teman-temannya dan nggak mau diajak main lagi nanti gitu ya. Jadi daripada dia mendapat hukuman sosial, jadinya lebih baik ikut demo lah. Nah ini perlu diselidiki lebih jauh, apakah anak ini sengaja memang untuk datang dan mau berdemo, atau dia tertekan sama lingkungannya gitu, yang dipaksa-paksa oleh ustadznya atau gurunya. Jadi kita nggak pernah tahu. Tapi dari poin ini yang penting untuk kita sadari adalah orang tuanya bukan orang tua Kadrun. Si ibu-ibu ini yang marah ke anaknya, yang bilang bahwa anaknya ini pamit ngaji, ini ibu-ibu yang benar. Ibu-ibu dalam jalan yang lurus ini gitu ya. Karena nggak setuju anaknya demo, dia nggak mau anaknya demo. Nah, kebayang nggak kalau ibu-ibu yang lurus aja, yang nggak suka dengan demo, yang nggak setuju dengan Rizik begitu, yang tahu bahwa Rizik ini ya nggak perlu dibela dan dia emang kriminal, selalu masuk penjara dan sekarang sudah 3 kali, tapi anaknya masih bisa diajak untuk demo dan diseret-seret untuk untuk aksi-aksi yang membela Rizik, apalagi yang orang tuanya emang Kadrun. Kebayang nggak? Banyak loh, orang tua Kadrun tuh banyak banget jumlahnya gitu. Itu yang demo ke Jakarta kemarin yang ribut-ribut soal Rizik juga kan banyak itu. Itu jelas terkonfirmasi pasti anaknya juga tukang demo tuh. Demo turun-temurun itu ya. Nah, dari sini kan mestinya kita bisa dapat ketahui bahwa yang penting bukan anak-anaknya, karena anak-anak ini kita tahulah mereka nggak bisa ditangkap, nggak bisa dipenjara karena ya masih di bawah umur begitu. Tapi kan yang perlu diproses adalah orang-orang yang mengajak anak-anak ini, ustadz-ustadznya misalkan, korlapnya siapa. Kalau memang ada ustadz yang terlibat dalam mengajak anak-anaknya untuk ikut demo, langsung penjarakan, jangan tanggung-tanggung gitu, jangan ragu soal itu. Tapi kalau mau dilihat secara nasional gitu ya, emang ada tukang rusuhnya, tukang provokatornya itu emang ada. Siapa dia? Ya siapa lagi kalau bukan Rizik gitu. Rizik lagi, ada tuh videonya gitu. Jadi Rizik itu mengajak berpesan kepada orang-orang tua, kalau anak-anaknya mau berjihad katanya, mau bela habaib, mau demo, diizinkan Bu, jangan dilarang-larang katanya. Karena apa? Karena anak-anak ini kalau mati nantinya mati syahid, bisa ngajak bapak ibunya masuk surga. Ini jelas kebohongan publik gitu. Karena nggak ada jaminan bahwa surga itu terbuka untuk mereka yang membela habaib seperti Rizik misalkan. Nggak ada gitu. Surga itu bukan punya Rizik. Bahkan Riziknya pun belum tentu masuk surga. Kok mau menjamin anak-anak mau masuk surga gitu ya? Ini nggak nyambung gitu. Itu jelas pembohongan publik. Ya kalau mau diproses ya silahkan proses lagi. Ada tuh videonya. Rizik yang mengajak anak-anak berpesan kepada orang tua agar anak-anaknya dibiarkan untuk demo. Nah, dari kasus ini kan terjadi semacam pola yang terjadi belakangan ini. Di undang-undang Omnibus Law, kemudian undang-undang KPK, pokoknya di demo-demo yang terjadi di Jakarta, itu kan ada banyak anak-anak dari luar Jakarta, anak-anak kecil di bawah umur datang berdemo ke Jakarta. Ada yang naik mobil, ada yang naik pickup, ada yang naik truk, macam-macam gitu. Ini kan terpola gitu. Maka ini harus diselesaikan gimana caranya agar anak-anak ini ke depannya
itu nggak dimanfaatkan lagi. Karena bagaimanapun kita sudah tahu, kita sudah sangat punya banyak referensi bahwa FPI sudah jelas-jelas merusak generasi muda. Bukan hanya merusak fasilitas, bukan hanya lempar-lempar merusak mobil polisi, enggak gitu, tapi sudah merusak generasi muda. Kita nggak kaget lah kalau orang-orang tua itu protes, kemudian rusuh, ya biasa aja, mereka emang mungkin sebagiannya preman. Tapi kalau anak-anak muda kita, anak-anak masih kecil, masih 12 tahun, 13 tahun, mukul-mukul mobil polisi dengan penuh amarah, ini kan aneh gitu. Itu pasti ada yang salah dari mereka, dan itu harus diselesaikan, bagaimanapun caranya harus diselesaikan. Mungkin juga mungkin itu juga satu kesatuan dengan film siapa tuh yang film anak kecil Nusa dan Rara itu mungkin dia. Yang baju-bajunya kan baju-baju FPI itu. Baju-baju cingkrang begitu. Itu mungkin satu kesatuan. Itu juga perlu diselidiki bagaimana keterkaitannya sampai membuat anak-anak ini menjadi yakin untuk membela seorang orang yang sebenarnya penuh dosa seperti Rizik begitu, tapi dibela, disuci-sucikan seolah dia tanpa salah gitu. Itu perlu diselesaikan. Dan terakhir soal demo kemarin, emang dari sisi politik saya juga sadar bahwa ini ada pemanfaatan momentum. Kalau kita perhatikan, sebenarnya demo kemarin itu kan muncul setelah aksi yang terjadi di Surabaya. Jadi di Surabaya itu, di Bulak Banteng, ini ada kejadian yang tidak disengaja. Jadi ada aparat mau menertibkan atas nama PPKM, jam 8 warung-warung harus tutup. Tapi kemudian penjaga warung itu nggak terima, dan kemudian terjadilah cekcok dan sampai pengusiran aparat gitu. Sampai rusuh, sampai dilempar-lemparin tuh mobil-mobil polisi gitu ya. Nah, sehari setelahnya atau beberapa jam setelahnya muncul di Tasikmalaya untuk aksi membela Rizik, entah sehari apa 2 harinya gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau secara politik ini bukan kebetulan, ini benar-benar hanya memanfaatkan momentum. Karena seolah-olah kan yang nyebar di media itu di Surabaya terjadi penolakan gitu atas nama rakyat yang kelaparan, atas nama rakyat yang nggak setuju dengan PPKM dan dirugikan. Tapi kemudian muncul narasi lagi, video lagi rusuh di Tasikmalaya. Ini kan tujuannya untuk menarik simpati publik, untuk menarik simpati dari masyarakat daerah yang lain untuk sama-sama bergerak menolak PPKM, entah menolak apapun lah itu. Pokoknya demo dulu, rusuh dulu, nggak penting apa alasannya. Nah, di Tasikmalaya yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah demo aksi membela Rizik, dan itu pasti ada oknum politisinya yang menggerakkan ini dan memanfaatkan momentum ini. Saya sadar sekali bahwa PPKM ini banyak ditolak oleh banyak orang-orang gitu, termasuk saya sendiri. Saya termasuk orang yang tidak pernah setuju sejak awal dengan PSBB, PPKM, lockdown atau apapun namanya, karena saya meyakini bahwa virus setelah sampai di tengah-tengah masyarakat itu tidak akan bisa pernah dihentikan. Maka satu-satunya solusi adalah herd immunity yang bisa dicapai dengan kita terpapar atau divaksin. Itu aja solusinya gitu. Nah, PPKM, lockdown, pembatasan sosial, penyekatan jalan itu sebenarnya bagi saya itu nggak masuk akal. Saya sudah pernah menyampaikan banyak kritik kepada Presiden, sudah pernah diskusi langsung, pernah saya sampaikan. Tapi saya juga sadar kenapa suara-suara penolakan PPKM ini tidak disampaikan oleh influencer atau pendukung Jokowi yang fanatik gitu. Karena ya ini, kalau kita dukung kritik secara terbuka, keras gitu, mau berdemo menuntut agar ini PPKM dibubarkan begitu, nanti pasti ada oknum-oknum yang memanfaatkan dari kelompok politisi dan memanfaatkan oknum-oknum dari orang-orang FPI atau HTI untuk melakukan kerusuhan, dan akhirnya ya sama gitu, pengennya chaos. Makanya kami menahan diri untuk tidak menyampaikan pernyataan keras atau kritik terhadap pemerintah soal PPKM, soal aturan-aturan yang merugikan masyarakat menengah ke bawah. Tapi dari kasus ini mestinya pemerintah juga sudah sadar bahwa ada orang yang menunggu dan ingin memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat bawah, kekecewaan kita untuk kemudian ditunggangi oleh kelompok-kelompok FPI, HTI dan seterusnya. Dan itu udah biasa kok gitu. Dulu ketika mereka menunggangi kasus Ahok misalkan, katakanlah Ahok itu memang bersalah, mengatakan menyinggung umat Islam. Tapi kan kita lihat di lapangan gitu, yang dituntut mundur bukan Ahok, yang dituntut lengser Pak Jokowi. Nggak ada hubungannya emang. Nah, mereka nih sekarang ini nunggu kayak gitu. Nah, bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, kalau lagi nonton video ini atau staf-stafnya, dan saya yakin nonton gitu,
Maka kasus-kasus semacam ini yang terjadi di Tasikmalaya, di Surabaya kemarin itu perlu menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.